Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita akan melanjutkan membuat aplikasi rental mobil. Kalau kemarin di video 1 dan video 2 kita sudah membuat database dan isinya beserta tampilan formnya. Sekarang di video ketiga kita akan membuat bagaimana cara merelasikan database atau tabel-tabel yang berada di dalam aplikasi rental mobil. Kemudian setelah direlasikan, kita akan membuat query untuk melakukan perhitungan bagaimana nanti jumlah tagihan yang akan dikeluarkan untuk orang yang menyewa mobil. Kemudian selain itu nanti juga kita akan membuat report supaya si pemilik rental mobil bisa melihat report terkait dengan transaksi yang sudah dilakukan di aplikasi rental mobil ini. Baik, untuk membuat relasi antar tabel yang ada di dalam aplikasi rental mobil ini, kita bisa menggunakan database tool. Di bagian database tool di sini ada relationship di dalamnya. Nah, kita akan menggunakan relationship untuk merelasikan database yang ada di aplikasi rental mobil. Kita klik sekali relationship. Nanti di sini akan muncul tampilan relationship yang masih kosong seperti ini. Kita bisa tambahkan untuk tabel, ketiga tabel yang kita miliki, yaitu tabel penyewaan, tabel penyewa, dan tabel kendaraan. Caranya adalah kita bisa di bagian klik kanan di sini, kita show table, kemudian kita pilih dari mulai misal tabel kendaraan, add tabel penyewa, add tabel penyewaan, kita add kembali. Oh, ternyata lebih dari satu ya, kita close. Kalau misal kelebihan mana yang double, ternyata yang penyewaan ini bisa kita klik kanan kemudian add tabel. Nah, untuk merelasikan antara tabel satu dengan tabel yang lain, kemarin kita pahami bahwa ada beberapa isi dari tabel yang memiliki kesamaan dengan isi dari tabel yang lain. Saya contohkan di sini kode kendaraan sebagai primary key, NIK sebagai primary key, dan di dalam tabel penyewaan juga terdapat NIK dan kode kendaraan. Nah, kita akan gunakan relasi dari tabel satu ke tabel yang lain dengan menghubungkan NIK yang ada di tabel penyewa dengan NIK yang ada di tabel penyewaan. Begitu juga kode kendaraan yang di tabel kendaraan kita relasikan dengan kode kendaraan yang ada di tabel penyewaan. Kita bisa susun untuk tabel penyewaan di bagian tengah seperti ini. Kemudian nanti kita tinggal merelasikan ya antara NIK dengan NIK dan kode kendaraan dengan kode kendaraan. Caranya cukup mudah, kita tinggal klik kode kendaraan seperti ini, kemudian kita klik tahan, tarik ke bagian kode kendaraan yang ada di tabel penyewaan. Maka nanti akan muncul seperti ini, kotak dialog, kita bisa langsung saja tekan tombol create. Nah, otomatis akan muncul untuk relasinya. Kemudian untuk NIK sendiri kita klik tahan, sama caranya, tarik ke NIK, kemudian kita langsung create. Nah, sekarang sudah terbentuk relasi antara tabel kendaraan, tabel penyewaan, dan tabel penyewa. Apabila nanti kalian ternyata salah untuk merelasikan, misal tadi tidak sengaja masuk ke tanggal, itu bisa kita hapus di bagian relasi ini dengan cara diklik relasinya sampai tebal seperti ini, kemudian klik kanan dan kita klik delete, kemudian bisa pilih yes, maka akan terdelete. Jadi apabila salah saat merelasikan, itu bisa di delete dan diulangi lagi seperti yang tadi saya tunjukkan. Nah, setelah sudah direlasi, nanti kita akan membuat query, di mana query digunakan untuk menghitung jumlah tagihan ataupun membuat report terkait dengan aplikasi rental mobil ini. Caranya adalah di sini kita akan klik create di bagian atas, kemudian di bagian dalamnya ada query wizard. Kita akan gunakan query wizard ini untuk membuat query. Tinggal diklik sekali query wizard, kemudian kita gunakan yang paling atas, kemudian OK.
Setelah itu kita akan membuat sebuah tabel baru, yaitu nanti untuk tabel tagihan. Nah, untuk tabel tagihan kita akan coba memasukkan beberapa hal yang ada di dalam tabel kendaraan, tabel penyewa, dan tabel penyewaan. Yang pertama adalah kita akan masukkan di bagian tabel penyewa terlebih dahulu, bahwasanya kita butuh NIK, kita butuh nama juga. Kemudian untuk jenis kelamin, alamat, nomor HP nanti bisa dilihat di tabel penyewa tersendiri. Kita lanjutkan ke tabel kendaraan. Di tabel kendaraan di sini kita lihat jenis mobil ya, ada jenis mobil, ada nama mobil, kemudian tahun mobil. Kita akan masukkan kode kendaraan, kemudian kita masukkan di sini tarifnya, tarif 12 jam dan tarif 24 jam. Setelah itu kita masuk ke tabel penyewaan. Di sini kita akan masukkan tanggal penyewaan, kemudian lama sewa ya, lama sewa untuk nantinya digunakan menghitung berapa tagihan yang harus dibayarkan oleh penyewa mobil. Nah, di sini lama sewa saya masukkan, kemudian di sini ada tanggal ya, tanggal sebenarnya kita bisa inputkan di bagian atas, di bagian sebelum NIK. Jadi kita bisa klik di bagian atas ini dan kita masukkan tanggal. Ini kita rubah posisinya. Tadi NIK ternyata ada di paling atas, kita bisa kembalikan NIK ke tabel penyewa ya. Jadi di tabel penyewa seperti ini, kita kembalikan dulu sekali, kemudian kita masukkan di bawahnya tanggal. Nah, seperti ini. Ini tanggal, kemudian NIK, nama, kode kendaraan, tarif, kemudian lama sewa. Nah, selanjutnya kita next sekali, kita pilih yang paling atas, kemudian kita finish. Nah, otomatis sudah ada di sini terkait dengan isi data yang kemarin sudah kita inputkan. Yang pertama adalah tanggal, yang kedua NIK, kemudian tadi nama ya, nama kita bisa lihat, kode kendaraan, ini ada tarifnya juga, lama sewanya. Kemudian kita akan menambahkan jumlah tarif sewa yang nantinya rumusnya adalah tarif dikalikan lama sewa. Apabila lama sewa adalah 0,5 atau setengah hari, itu nanti digunakan yang tarif 12 jam. Apabila lama sewa lebih dari 0,5, maka akan digunakan yang lama sewa di bagian ini untuk dikalikan tarif yang 24 jam. Nah, kita akan langsung saja memulai untuk membuat query-nya atau membuat rumusnya. Caranya adalah kita tinggal klik kanan di bagian tabel penyewaan query ini, belum kita rename ya, nanti kita akan rename dengan tabel tagihan. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke design view. Nah, di design view ini kita akan memasukkan rumus ke dalam aplikasi yang kita miliki untuk menghitung jumlah tagihan. Jadi di sini kita bisa tambahkan jumlah tagihan ya di samping lama sewa. Nanti rumusnya adalah yang pertama kita tentukan terlebih dahulu terkait dengan nama dari nama dari kolomnya. Baik, kita akan menuliskan di sini terkait dengan rumusnya. Yang pertama kita harus ketikkan terlebih dahulu nama dari kolomnya, yaitu total bayar. Misal sini total bayar titik 2. Nanti total bayar di sini rumusnya seperti apa, kita kasih spasi sekali dan kita tambahkan if. Nanti rumus if ini digunakan untuk menghitung apabila lama sewanya adalah 0,5, dalam artian di sini lama sewa tarif
12 jam, 0,5 setengah hari itu, maka akan menggunakan tarif 12 jam tanpa dikalikan lama sewa karena di sini sudah tarifnya 12 jam. Kemudian apabila lebih dari 0,5 berarti nanti akan menggunakan tarif yaitu 24 jam dikalikan lama sewa. Nah, kita akan coba perhatikan rumus berikut ini yang sudah saya tuliskan. Di sini kalau kita perhatikan total bayar menggunakan rumus if, kemudian jika lama sewa adalah 0,5, maka yang digunakan adalah tarif 12 jam. Karena setengah di sini adalah setengah hari atau 12 jam dari tarif penyewaan. Jadi kalau misal nanti lama sewanya adalah 0,5, maka akan diberikan tagihan isi dari tabel atau kolom tarif 12 jam. Kemudian kalau lebih dari 0,5, maka dia akan menghitung tarif 24 jam dikalikan lama sewa. Jadi rumusnya seperti ini. Nanti silahkan sambil diperhatikan, saya copy, saya inputkan ke My Access ini. Nah, selanjutnya untuk yang bagian, nah ini muncul seperti ini saat tadi saya enter, tinggal di OK saja. Oh, ternyata total bayarnya double, kita hapus satu ya untuk total bayar yang tadi ya kita tuliskan, kemudian kita masuk ke bagian samping kanannya. Di samping kanannya kita bisa memberikan tambahan, yaitu bagi yang memiliki tagihan lebih dari sama dengan 500.000, maka dia akan mendapatkan merchandise. Jadi kalau kita perhatikan rumusnya seperti ini, rumus hadiah. Jika total bayar lebih dari sama dengan 500.000, maka dapat merchandise. Kalau tidak ya tidak dapat. Di sini pengecualiannya di sini. Nah, kita bisa kopikan. Kemudian kita pastekan di bagian samping sini. Selanjutnya sudah selesai. Kalau sudah, kita save. Kemudian kita lihat tabel penyewaan query di sini. Kita lihat dataset view-nya. Otomatis sudah muncul ya di sini total bayar berdasarkan rumus yang tadi kita inputkan. Begitu juga hadiahnya. Jadi di sini karena lama sewanya adalah 0,5, maka total bayarnya dia ngambil dari tarif 12 jam di sini, yaitu 250.000. Sedangkan di sini lama sewanya ada 3 hari, maka dia mengambil nilai dari total tarif 24 jam dikalikan lama sewa, yaitu hasilnya nanti muncul di total bayar. Nah, untuk yang dapat hadiah yang lebih dari sama dengan 500.000, dia mendapatkan merchandise. Jadi di sini kita lihat yang mendapatkan adalah yang 900.000, sedangkan 250.000 karena di bawah 500 itu tidak mendapatkannya. Nah, seperti itu untuk membuat query dari tagihan untuk aplikasi rental mobil ini. Selanjutnya saya akan coba rename tabel query penyewaan ini. Caranya adalah kita save sekali, kemudian kita close. Selanjutnya di sini kita ganti atau kita rename dengan tabel tagihan. Seperti ini. Kalau sudah, kita coba untuk membuat report. Jadi report yang nanti kita akan buat yaitu untuk menampilkan keseluruhan transaksi. Kita bisa membuat reportnya dari tabel tagihan ini. Jadi reportnya bisa kalian gunakan script di sini. Kemudian di sini ada report wizard. Tapi pastikan tabel tagihan di sini sudah aktif ya. Kemudian kita pilih report wizard, kemudian di sini kita bisa masukkan keseluruhan dari tabel tagihan ini dengan cara klik arah panah 2 ini. Kemudian selanjutnya kita pilih next dan kita pilih finish. Nah, otomatis seperti ini untuk tabel reportnya. Kita bisa
atasi bagian tanggal ini yang tidak muncul supaya nanti bisa muncul dengan cara memberikan ruang yang lebih longgar. Nah, caranya adalah tinggal diklik di bagian sini, klik kanan, kemudian kita pilih design view. Nah, di bagian design view-nya ini bagian tanggal bisa kita arahkan agak jauh lebih ke kanan atau ke kiri. Saya akan coba tarik seperti ini untuk tanggal. Nah, setelah itu kita coba lihat kembali dengan cara klik kanan dan kita lihat print preview. Nah, sini sudah masuk ya untuk tanggalnya. Jadi tinggal kita atur nanti ini tanggal, nick-nya tidak muncul semuanya, nama, kode dan sebagainya nanti bisa kalian atur supaya nanti bisa rapi. Jadi di bagian design view ini kita bisa merapikan isinya ya terkait dengan tadi tanggal, kemudian ada nick, nama, tarif. Ini saya lihat masih terlalu berdempet-dempetan. Supaya nanti lebih rapi, kalian bisa coba untuk melakukan editing pada bagian tampilan di sini. Ini total bayarnya. Nah, perhatikan di sini total bayar ya, ada di sebelah kanan. Kita bisa berubah dia ke arah tampilan sebelah kiri. Jadi di sini total bayar, ini ada total bayar. Nah, kita buat dia rata kiri. Kemudian lama sewa, di sini kita lihat lama sewa. Saya rasa tidak terlalu panjang ya untuk lama sewa sendiri. Saya akan kecilkan dia seperti ini. Kemudian tarif 24 jam. Ini cukup panjang, kita kasih dia agak panjang. Itu juga tarif 12 jam. Ini kita kasih dia rata kiri ya. Kemudian bisa kita geser lagi ke samping. Terlalu panjang, bisa dikecilkan sedikit seperti ini. Kemudian di bagian tarif ini bisa di rata kiri. Saya tarik sedikit ke sini. Dan kode kendaraan. Tarik sedikit, dan yang terakhir adalah nama dan nick. Nicknya masih terlalu kecil ya. Kita akan panjangkan untuk nicknya. Nah, seperti ini. Nanti bisa dirapikan lagi, kalian bisa gunakan manual seperti ini untuk merapikan isi dari reportnya. Untuk jaraknya bisa kalian atur supaya nanti lebih rapi. Pastikan saat menseleksi apa yang mau diedit atau digeser itu yang diseleksi ya. Ini bisa kita perpanjang supaya nanti muncul semua nomor yang ada di dalam nick. Dan yang terakhir adalah tanggal seperti ini. Oke, saya rasa sudah cukup. Kemudian kita bisa klik kanan dan kita pilih print preview. Nah, ini jauh lebih rapi daripada yang tadi. Kalau misalnya di sini ternyata terpotong,
kalian coba lihat di bagian desain view-nya, bahwasanya page-nya di sini dibatasi ya. Kalau misal page-nya di sini dibatasi, kita tambahkan kembali seperti ini sampai nanti hadiahnya muncul. Nah, kita coba kembali untuk melihat print preview-nya. Masih belum muncul. Kita set terlebih dahulu, kemudian kita lihat report view-nya. Nah, ini sudah muncul ya. Kita lihat bahwa total bayar ini masih di sebelah kanan, kita bisa rubah dia di sebelah kiri. Itu juga tarif ini dengan cara klik kanan, desain view, kemudian di bagian tadi total bayar ini kita kasih dia rata kiri, ada di home dan pilih yang rata kiri. Di bagian rata kiri untuk tarif, kemudian untuk lama sewa dan total bayar. Nah, setelah ini nanti kalian tinggal membuat tampilannya ya untuk finishing, yaitu dengan cara di bagian aplikasi rental mobil ini kalian bisa menambahkan tabel tagihan ke dalam aplikasi rental mobil ini. Nanti kita lihat reportnya di bagian bawah ini. Caranya adalah dengan klik kanan aplikasi rental mobil di sini, kita pilih yang layout view. Nanti di bagian layout view di sini akan muncul add new di bagian bawah ini, dan bisa kita drag and drop tabel tagihan ini ke dalam add new di sini. Nah, setelah itu saat sudah muncul seperti ini, tinggal kita coba implementasikan ke from view. Nah, maka sudah ada form penyewa di sini. Kalau misalnya ada muncul seperti ini, kita pilih yes, dan kendaraan, kemudian form penyewaan, dan yang terakhir di sini ada report. Jadi siapa saja yang mendapatkan tagihan seberapa besar, misal di sini Musyaki Ahmad tagihannya 250.000, untuk Asyafa di sini 900.000. Itu juga dari report untuk hadiahnya, tidak dapat hadiah ataupun dapat merchandise. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembuatan aplikasi rental mobil ini. Silahkan dicoba masing-masing mahasiswa supaya nanti paham terkait dengan bagaimana cara pembuatan aplikasi dari rental mobil dan bisa diimplementasikan ke pembuatan aplikasi-aplikasi yang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.